Ada. Jadi salah satu website yang menggunakan blockchain itu ada namanya trusty.id. Itu jadi itu bisa ya itu menggunakan blockchain signing juga. Jadi kita bisa melakukan sertifikasi dokumen ya di atas blockchain. Jadi contoh kayak dan juga menandatangani dokumen juga di atas blockchain. Jadi misalkan ya ada penjualan rumah, jadi si A sama si B tanda tangannya tuh bisa desain di blockchain. Jadi kalau misalkan nggak pakai blockchain kan juga kalau nggak pakai blockchain tuh tetap mesti ini ya, maksudnya tanda tangan itu kan bisa hanya sekedar orang itu bisa input ya, input tanda tangannya. Jadi kalau kalau pakai blockchain kan nggak. Jadi dengan pakai blockchain itu identity dari orang tersebut adalah unik dan memang tidak bisa diambil oleh orang lain. Jadi itu salah satu kelebihan dari Trusty. Dan satu lagi juga ada juga beberapa plugin-plugin di plugin publishing ya di WordPress khususnya. Jadi blog WordPress itu sebenarnya sekarang ada plugin namanya plugin kalau nggak salah namanya WordStamp. Nah, WordStamp ini kita kalau kita punya website berbasis WordPress itu atau blog yang berbasis WordPress itu semua artikel kita itu bisa di stamp di blockchain. Jadi dengan stamping artikel di blockchain itu kalau ada perubahan ataupun di copy oleh orang lain itu kita bisa melakukan pembuktian. Ini loh artikel yang kita sudah publish ini sudah kemarin dan ini benar-benar tidak bisa diedit. Jadi benar-benar ini yang konten yang asli. Jadi Anda kalau ada yang duplikat kan itu proof di blockchain. Nah itu juga. Dan tapi kalau yang cukup growth itu di blockchain sebenarnya lebih ke finance ya. Kalau sekarang ya finansial. Jadi kita tahu istilahnya di decentralized finance ini cukup lumayan growth-nya lumayan tinggi dari tahun lalu hingga sekarang. Dan itu kalau konsep gadainya di blockchain itu lebih unik dan lebih simpel ya. Jadi kita nggak perlu datang ke pegadaian dan itu semua pakai smart contract, nggak ada CS-nya, pakai smart contract, nggak ada CS, nggak ada kertas yang dibutuhkan, semuanya tinggal klik jadi. Nah itu sebenarnya seperti itu dan itu yang sebenarnya sekarang mulai direvolusi oleh blockchain. Jadi memang seperti tadi saya bilang, yang pertama kali direvolusi oleh blockchain adalah finansial atau uang. Jadi kalau sudah finansial dan finance itu udah mulai sedikit demi sedikit direvolusi, itu udah mulai ke yang lain. Jadi mulai ke supply chain, mulai ke database, mulai ke organisasi, itu sudah mulai pelan.